Untuk Kota Yogyakarta, kendala yang dialami juga terkait dengan pengelolaan sampah adalah keterbatasan lahan. Karena pemukiman yang ada di lingkungan Kota Jogja juga sudah sangat padat. Tidak cuma pemukiman, tapi juga area non-perumahan pun juga sangat padat dan minim sekali lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan sampah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta untuk mendorong pelaksanaan proses pengolahan sampah mulai dari sumber. Selamat pagi, saya Pipit Noviani. Saya adalah tenaga ahli pendamping untuk pengolahan sampah yang ada di TPS 3R Nitian, Kota Yogyakarta. Laron Sarungan merupakan singkatan dari Laboratorium Pengolahan Sampah Rumah Tangga Perkotaan yang dikelola oleh DLH Kota Yogyakarta sebagai inovasi untuk edukasi pengolahan sampah. Di sini kita tahu bahwa saat ini paradigma pengolahan sampah masih menganut di kumpul angkut buang. Dan dengan adanya inovasi edukasi pengolahan sampah yang ada di sini diharapkan masyarakat dapat belajar untuk mengubah paradigma dari kumpul angkut buang menjadi pengurangan terlebih dahulu, pemanfaatan kembali, pengolahan mulai dari sumber, kemudian setelah itu baru residunya yang akan diangkut ke tahapan pengolahan sampah selanjutnya. Dan dengan adanya inovasi edukasi seperti yang ada di sini diharapkan masyarakat selanjutnya dapat melaksanakan pengolahan sampah secara mandiri di lingkungan masing-masing. Pelayanan yang bisa diakses di Laron Sarungan meliputi yang jelas yang pertama ya adalah kunjungan edukasi. Di sini masyarakat secara luas tidak terbatas hanya di Kota Yogyakarta bisa memanfaatkan Laron Sarungan untuk edukasi pengelolaan sampah. Jadi yang pertama adalah layanan kunjungan edukasi. Kemudian yang kedua adalah pelatihan pengolahan sampah organik seperti yang dilihat di samping saya, di belakang saya. Ini adalah contoh-contoh untuk pengolahan sampah organik. Meliputi losida, kemudian ada keranjang takakura, untuk pengomposan, komposter bag, dan lain sebagainya untuk pengolahan sampah organik. Dan selanjutnya adalah layanan untuk pengolahan sampah anorganik. Di sini masyarakat bisa mempraktekkan untuk pembuatan ekobrik serta melihat proses penyiapan residu plastik sebelum dikirim ke mitra pengolahan sampah. Selanjutnya layanan yang ketiga yang bisa dimanfaatkan di Laron Sarungan adalah layanan untuk pelatihan pengolahan sampah anorganik. Bisa dimulai dari identifikasi jenis-jenis sampah anorganik yang biasa dihasilkan di lingkungan rumah tangga. Dan kemudian masyarakat juga dapat mempraktekkan di sini cara untuk pembuatan ekobrik serta dapat melihat proses penyiapan residu sampah sebelum dikirim ke mitra pengolahan sampah residu. Sebagai fasilitas untuk edukasi pengolahan sampah, utamanya adalah sampah organik, di Laron Sarungan ini ada beberapa produk yang bisa dibawa pulang oleh para pengunjung yang telah mengajukan dan melaksanakan kunjungan di Laron Sarungan. Produk yang pertama adalah kompos. Kompos ini dapat dimanfaatkan untuk menyuburkan tanah sehingga nanti tanaman yang ditanam pun juga akan semakin subur. Kemudian yang kedua adalah produk ekoenzim. Jadi ekoenzim ini merupakan larutan serbaguna yang terbuat dari fermentasi sampah sayur dan buah segar. Kemudian ada juga pupuk cair. Dan kemudian yang spesial dari pengomposan yang dilaksanakan di Laron Sarungan ini adalah pemanfaatan aktivator atau dekomposer untuk melaksanakan pengomposan yang berasal dari bahan utama yaitu kotoran gajah. Produk utama yang dihasilkan di kawasan Laron Sarungan ini adalah kompos, dan kompos ini dapat diakses oleh masyarakat Kota Yogyakarta dengan cara mengajukan surat kepada DLH Kota Yogyakarta. Selanjutnya, untuk menguatkan sisi edukasi di Laron Sarungan, masyarakat yang telah melakukan permintaan kompos ini wajib untuk mengikuti pelatihan pengolahan sampah di Laron Sarungan ini. Setelah mengikuti pelatihan pengolahan sampah, selanjutnya masyarakat dapat mengakses kompos secara gratis. Yang menjadi kendala dalam pengelolaan sampah tidak hanya di Kota Yogyakarta, mungkin ini juga dialami oleh berbagai kawasan yang ada di Indonesia ya, yaitu paradigma di pengelolaan sampahnya itu masih di kumpul angkut buang. Jadi hanya sebatas mengumpulkan, kemudian memindahkan lokasi sampah tanpa melakukan pengolahan sebelumnya. Dan juga salah satu yang menjadi permasalahan adalah sampah itu masih tercampur karena kurangnya kesadaran pemilahan mulai dari sumber sampah. Nah, sampah yang masih tercampur ini menyebabkan sulitnya proses pengolahan selanjutnya.
Terkhusus untuk Kota Yogyakarta, kendala yang dialami juga terkait dengan pengelolaan sampah adalah keterbatasan lahan, karena pemukiman yang ada di lingkungan Kota Jogja juga sudah sangat padat ya, tidak cuma pemukiman tapi juga area non perumahan pun juga sangat padat dan minim sekali lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan sampah. Meskipun demikian, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta untuk mendorong pelaksanaan proses pengolahan sampah mulai dari sumber. Yang dapat dilakukan oleh masyarakat Kota Yogyakarta untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap tempat pemrosesan akhir, tentunya yang pertama adalah mencoba untuk mengubah gaya hidup kita. Dari awalnya adalah gaya hidup sekali pakai menjadi gaya hidup untuk menggunakan barang-barang yang dapat digunakan berulang kali. Contohnya, misalkan kalau kita belanja ke pasar ataupun ke warung, kita menggunakan kantong belanja sendiri. Kemudian kita juga bisa mengurangi penggunaan kemasan makanan yang sekali pakai. Jadi misalkan kita jajan di kafe ataupun di restoran seperti itu dan kita take away, kita bisa membawa wadah sendiri. Dan kemudian untuk penggunaan seperti popok sekali pakai, kemudian pembalut wanita sekali pakai, itu juga menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi hingga saat ini. Jadi penggunaan barang-barang sekali pakai itu dapat digantikan dengan menggunakan barang yang dapat digunakan berulang kali. Jadi kita kan sudah lama mengenal yang namanya 3R, reduce atau pengurangan sampah, kemudian reuse atau pemanfaatan kembali, serta recycle atau mendaur ulang, mulai dari sumber, dan itulah yang dapat membantu kita untuk mengatasi permasalahan sampah. Nah, untuk bagian recycle ini yang paling mudah adalah pengolahan sampah organik mulai dari lingkungan rumah tangga ataupun lingkungan kita sehari-hari gitu. Kemudian yang kedua, kita juga dapat menertibkan proses pemilahan sampah dimulai dari sumber sampah gitu. Jadi minimal kita dapat melakukan pemilahan antara sampah organik dan sampah anorganik. Bagi masyarakat yang ingin melaksanakan kunjungan di Laron Sarungan, tidak terbatas di masyarakat yang ada di Yogyakarta, tapi juga bisa masyarakat dari luar Yogyakarta. Bagi masyarakat yang berasal dari wilayah Provinsi Yogyakarta, untuk berkunjung ke sini dapat mengajukan surat ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Sedangkan untuk masyarakat yang berasal dari luar Provinsi Yogyakarta, dapat mengirimkan surat ditujukan kepada Wali Kota Yogyakarta, kemudian ditembuskan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Nah, untuk mempermudah proses pengiriman surat ini dapat dikirimkan melalui email. Surat permohonan yang dikirimkan mohon untuk mencantumkan maksud dan tujuan kunjungan, jadi bisa hanya melihat proses pengolahan sampah yang ada di Laron Sarungan atau ingin langsung untuk mempraktekkan atau mengikuti pelatihan pengolahan sampah organik maupun anorganik. Kemudian yang kedua, mohon disebutkan jumlah pesertanya dan kemudian waktu pelaksanaan kunjungan, serta jangan lupa untuk mencantumkan kontak person di surat yang dikirimkan. Permohonan kunjungan paling lambat diajukan 7 hari sebelum pelaksanaan kunjungan. Dan kunjungan ini hanya dapat dilaksanakan dari hari Selasa sampai Jumat. Untuk hari Selasa sampai Kamis itu dimulai dari jam 8 sampai jam 13, sedangkan untuk hari Jumat itu hanya bisa dilaksanakan pada pukul 8 sampai pukul 11 saja. Nah, setelah mengajukan surat, maka pemohon juga wajib untuk mengisi form layanan edukasi. Oke, sekian informasi mengenai layanan edukasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di Laron Sarungan. Jangan lupa untuk melaksanakan pengolahan sampah mulai dari lingkungan kita masing-masing, karena sampah ini adalah tanggung jawab bersama.